Apakah hidup saya sudah meminta petunjuk kepada Tuhan? Apakah setiap langkah kehidupan saya selalu meminta petunjuk kepada Tuhan? Selalu mengandalkan Tuhan atau tidak? Shalom good readers. Hari ini kita kembali dengan semangat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Ini agak pendek. Kemarin panjang-panjang, tetapi ini agak pendek. Kita bisa melihat di sini, penulis 1 Tawarikh menuliskan tentang sejarah Israel kembali. Boleh dibilang seperti itu ya, karena pasca pembuangan, setelah masa pembuangan. Ia mulai dengan kematian Raja Saul dan anak-anaknya Jonathan, Abinadab, Malkisua ketika berperang dengan orang Filistin. Tampaknya Raja Saul dan seluruh pasukan tidak dapat menahan kekuatan musuh sehingga mereka sangat terdesak. Akhirnya, Raja Saul bunuh diri ketika sudah begitu banyak luka di sekujur tubuhnya. Peristiwa tragis ini yang dialami oleh Raja pertama Israel. Jadi memang ya ironis ya. Seharusnya kan raja pertama gagal perkasa, ini malah mati bunuh diri gitu ya. Penulis menuliskan 3 catatan penting yang perlu diperhatikan oleh pembaca di pasca pembuangan yang Israel. Pertama, akhir hidup dan kekuasaan Raja Saul dan 3 anak serta tentara Israel yang tidak berdaya mempertahankan kerajaannya, Saul mati dan sangat dinista oleh musuhnya. Perhatikan perlakuan orang Filistin yang tampaknya sangat bersyukur pada berhala-berhalanya ya, yang sudah memberikan kemenangan. Juga berita kepada seluruh rakyat tentang kemenangan telak atas Israel. Jadi mereka sangat gembira di ayat 7 sampai dengan 10. Yang kedua adalah tentang sikap orang Yabesi Gilead. Orang Yabesi berjuang mengambil mayat Saul dan anak-anak lalu menguburkan di Yabesi. Mereka melakukannya karena mereka pernah mengalami pertolongan besar dari Saul. Kita bisa bandingkan 1 Samuel pasal 11. Tidak ada rakyatnya yang berani mengambil mayat Saul dan anak-anaknya serta menguburkannya. Jadi hal ini kita bisa melihat betapa sudah kalah, rakyatnya juga kayak nggak peduli gitu ya untuk penguburan Saul. Dan yang ketiga, eh, penulis ingatkan kepada pembacanya adalah alasan mengapa Tuhan sepertinya tanda petik nih diam menolong umat Israel. Hal ini karena Saul, balik lagi kalau kita lihat di ayat yang ke-14, tidak meminta petunjuk kepada Tuhan atau dia melakukan kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan, meminta petunjuk arwah dan lain sebagainya. Artinya dia benar-benar tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Maka akhir hidupnya tragis. Nah, catatan ini sangat penting supaya ketika bangsa Israel yang kembali ke masa pembuangan ini setelah dibuang lalu kembali lagi, itu mereka kembali lagi harus mengingat. Penting sekali, ingat rajamu yang pertama itu tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Artinya dia memberontak kepada Tuhan. Dan ini menjadi notes penting supaya kita juga jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Good readers, hari ini juga sama dengan yang akan kita lakukan. Hari ini kita akan memulai hidup kita, akan memulai pekerjaan kita, usaha kita, dan lain sebagainya. Maka mintalah petunjuk kepada Tuhan untuk kita ketahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Seringkali kalau kita sudah menemukan kesulitan seperti Saul, terdesak dan segala macam, kita malah minta petunjuk kepada yang lainnya. Tetapi kita diajarkan, ingat, kematian daripada Saul sangat amat tragis. Karena sederhana sekali, mungkin sederhana sekali, bahwa dia memberontak kepada Tuhan. Dan pemberontakannya itu adalah maut, kematian yang mengenaskan. Sudah kalah, mati bunuh diri. Nah, kembali lagi kita renungkan pada hari ini, God Readers. Apakah hidup saya sudah meminta petunjuk kepada Tuhan? Apakah setiap langkah kehidupan saya selalu meminta petunjuk kepada Tuhan? Selalu mengandalkan Tuhan atau tidak? Pada hari ini, kita kembali diingatkan. Ayo, kita minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, tolong pimpin saya hidup saya hari ini. Tuhan, tolong sertai hidup saya hari ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Justru kalau kita tidak tahu, justru kita harus meminta Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, apapun yang kita hadapi di masa yang akan datang, Tuhan pasti beserta kita dan pasti kita bisa mengatasi
segala kesulitan dan pergumulan hidup kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless.